Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Rizky Abadi. Nah, di video kali ini saya mau bahas tentang rumah yang di belakang saya nih. Ini adalah Joyglow Townhouse yang ada di Simatupang. Seperti apa rumahnya? Simak terus video ini. Ya, rumah ini memiliki luas tanah sekitar 139 meter persegi dengan lebar dari depan ini ya 12 meter dan sampingnya 14 meter. Tapi ini tanahnya bentuknya nggak simetris, agak belok sedikit. Nanti kita lihat speknya di dalam seperti apa. Nah, di depan sini ada carport untuk 2 mobil. Kalau teman-teman bisa lihat, ini cukup untuk 2 mobil deh ya. Dan juga rumah ini mengusung tema fasadnya. Nah, itu dia modern, perpaduan modern dengan industrial. Jadi seperti inilah kelihatannya. Lumayan banyak unsur yang ditonjolkan ya di rumah ini, dari mulai industrial seperti pagarnya, terus pemilihan kusen jendelanya, sampai ada ornamen-ornamen di bagian atas itu yang industrial banget. Tapi sisanya ini lebih mengarah ke modern. Kemudian teman-teman, karena rumah ini adanya di sudut alias di jalan buntu, dia memiliki keunggulan tanda kutip. Dia jadi bisa aksesnya sangat terbatas orang lalu lalang di sini karena ini jalannya jalan buntu. Udah gitu dia bisa parkir mobil di ekstensinya adalah ke depan rumah, tapi itu tidak disarankan. Nah, di samping ini dia juga memiliki area taman di bagian depan. Nah, ini langsung terbuka seperti ini. Ukurannya sekitar 2 meter ya ukuran tamannya ini. Lebarnya 2 meter, ke belakangnya saya nggak inget berapa. Dan di sebelah sini juga dia masih ada taman di area samping. Nah, itu. Sekaligus ini juga menjadi akses untuk masuk ke bagian dalam rumah. Nah, ini ada undakan, teman-teman. Jadi rumahnya lebih tinggi daripada area jalan. Nah, ini tamannya seperti yang saya katakan tadi. Dan di sebelah sini juga dia dikasih ornamen nih. Karena di sebelah sana dia adalah sisi matahari bagian timur. Jadi dia mencoba untuk menghalau panasnya matahari dengan menggunakan kisi-kisi seperti ini. Dan ini kisi-kisinya terbuat dari kayu asli ya, ini batang-batang kayu. Di baliknya ada jendela untuk pencahayaan yang bagus juga. Dan di bagian depan rumah ini kita mendapatkan area foyer atau bisa juga digunakan sebagai area ruang tamu. Dan uniknya ini, dia pakai lantai. Ini sebenarnya keramik ya teman-teman. Bentuknya dia heksagonal, tapi dia dengan motif seperti ini nih. Jadi motif garis-garis seperti ini. Ya jadi nggak monoton lah, jadi warna-warni gitu ruangannya. Dan juga ini luasannya dia kurang lebih panjangnya ke sini sekitar 1,8 meter dan lebarnya dia 3,2 meter. Nah teman-teman, ini dia unik ya, karena dia pakai partisi kaca yang sangat besar dan juga berfungsi sebagai jendela. Tapi sebagai pengganti struktur dari dinding, dia pakai ini nih. Tuh, pilar-pilar seperti ini nih. Jadi dia selain menambah kekuatan bangunan, pilar ini juga menjadi aksen bagi rumah ini. Jadi ada unsur klasiknya sedikit ya, karena pakai pilar yang bentuk bulat seperti ini. Nah, ini nggak sampai sini. Di bagian sini juga dia menggunakan partisi kaca, jadi rumahnya berasa luas banget ya. Selain memang ini rumahnya udah cukup luas karena ini luasan bangunannya sekitar 175 meter persegi. Mantap. Kemudian di area ini adalah area open space, jadi dia berfungsi sebagai ruang keluarga, ruang menonton, dan juga bisa ditempatkan meja makan di sebelah sana. Dan ini aksesnya, penghawaannya bagus banget ya, karena dia langsung nyambung ke area terbuka. Ini taman yang di depan tadi yang saya sudah ceritain itu, dia pakai partisi jendela seperti ini. Tuh. Jadi dia rumahnya benar-benar kombinasi antara modern dan juga industrial dengan penggunaan frame aluminium seperti ini dan di coating warna gelap. Kesan industrialnya masih tetap ada, jadi nggak hilang gitu aja. Udah gitu,
Dia lantainya nih menggunakan granit tile ukuran 80 kali 80 cm. Jadi ini berasa luas karena juga ukurannya memang besar. Ini kurang lebih ukurannya 6 meter sampai ke sebelah sana, dan ini lebarnya teman-teman 5 meter. Udah gitu dia milih warna ininya putih lagi. Jadi tambah luas banget ini kesannya. Dan di sebelah sini teman-teman, nah seperti yang saya katakan tadi, rumah ini kan mengusung open space ya. Jadi dia bisa langsung kita melihat area dapur dari rumah ini. Nah ini area dapurnya, tuh lengkap dengan area cuci piring dan juga ini area untuk kompor. Dan juga udah dikasih backsplash seperti ini. Ya, nggak sampai situ aja teman-teman. Karena di lantai 1 ini dia masih ada 1 kamar mandi. Nah ini benar-benar kamar mandi karena bukan cuma untuk kloset, dia bisa juga untuk mandi karena di sebelah sana ada showernya. Di mana klosetnya? Nah ini dia bentuknya L. Jadi klosetnya ada di sebelah sana. Dan di area lantai 1 ini juga masih terdapat 1 kamar. Nah ini adalah kamar yang bisa digunakan untuk area kamar tamu. Dan ini pintunya dia menggunakan kayu ya. Tuh. Dan dilapisi motif seperti ini juga supaya berasa kayunya. Nah, ini ada detail yang menarik teman-teman. Di sebelah sini, di kusen pintunya nih. Ini kalau kita perhatiin, dia dikasih karet di sebelah sininya. Supaya apa? Supaya pas nutup pintu nggak berisik. Dan juga pastinya lebih kedap kalau kita pakai karet gini ya. Jadi sistemnya model kayak pintu mobil gitu. Pup. Nih, kita coba ya. Ya kan? Hah? Ini adalah area kamar tamu, tidak begitu luas tapi ini cukup ya. Ini adalah ini adalah jendela untuk penghawaannya nih. Tuh, jadi jendelanya unik, dia model geser teman-teman. Karena di sebelah sini udah dikasih kisi-kisi ya, yang tadi saya ceritain di depan, ini untuk menghalau matahari supaya nggak terlalu panas. Karena ini kalau dibiarin kebuka gitu aja, jendelanya jadi dia mataharinya terlalu banyak yang masuk ke sini. Jadi dia dikasih kisi-kisi. Selain itu juga dia menambah privasi dari ruangan ini. Dan yang saya suka nih, pintunya model sliding gini nih. Sorry, jendelanya model sliding gini. Tuh. Nah, kalau di tangga ini dia pakai railingnya stainless ya, hollow tapi stainless kayak gini, dan juga partisinya dia pakai kaca tempered, jadi nggak menghalangi pandangan. Udah gitu rumah ini dia pakai cat warna putih pada hampir semua dindingnya, jadi kesannya berasa bersih dan lebih luas. Nah kita lihat di atas ini ada 3 kamar. Nah ini adalah kamar pertama atau bisa difungsikan sebagai kamar anak. Nah ini juga bentuknya seperti trapesium ya teman-teman, karena mengikuti bentuk tanahnya. Jadi tanahnya ini di rumah ini yang saya review ini dia tidak mengotak sempurna tapi agak trapesium. Jadilah bangunannya mengikuti bentuk tanahnya. Nah, ini akses jendela dan udara masuk untuk area kamar ini. Nah, ini di sebelah sini ada semacam apa ya ini ya? Semacam ambalan, tapi ini ekstensi dari jendelanya. Ini bisa buat menaruh barang-barang atau menaruh buku di bagian sini. Jadi ini bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Kalau mau dikasih lemarinya juga di bawah sini nggak apa-apa. Jadi dia bertambah lagi. Tapi begini aja dia udah bisa buat penyimpanan atau bisa buat tanaman hias. Nah. Untuk kamar kedua di lantai 2 ini adalah kamar tidur utama. Nah ini adalah penampakan dari kamar tidur utama. Dia memiliki luasan 285, lebarnya begini. Sedangkan, panjangnya 285, lebarnya dia 5 meter. Ya, udah gitu yang
istimewa lagi dari kamar tidur utama ini, dia pakai lantai yang berbeda dari kamar-kamar lainnya. Kalau misalnya di kamar lainnya dia pakai granit tile 80 kali 80, tapi di kamar tidur utama ini dia pakai parket motif kayu seperti ini. Jadi kesannya lebih hangat dan lebih homey. Udah gitu dia dapat bukaan yang gede banget nih di sini nih. Tuh. Nah, ini untuk jendelanya memang yang bisa dibuka hanya seperti ini. Tapi untuk di sebelah sininya, dia menggunakan partisi kaca yang gede banget. Jadi ini kesannya kamarnya jadi tambah luas banget ya teman-teman. Udah gitu kita bisa view-nya lebih enak lagi dari kamar tidur utama ini. Itu yang tadi kita lihat di luar dia adalah semacam kisi-kisi ya. Jadi untuk privasi dari kamar ini dia juga masih dikasih itu dan juga menghalangi sinar matahari yang berlebih. Selain itu, dia ada kamar mandi di kamar tidur utama ini. Dan yang spesial dari kamar mandi ini adalah, jangan ngintip ya. Bener, jangan ngintip. Jangan ngintip. Ada bisa live show di sini. Ngerti kan maksud gua? Gimana menurut lu, Cok? Boleh lah ya. Boleh ya? Buat live show ya. Udah gitu dia pakai bathtub ya. Tuh dia udah dilengkapi dengan bathtub. Tapi showernya konsekuensinya dia harus mandi di atas bathtub ini karena showernya udah built-in di sini. Jadi nggak ada ditempatkan shower terpisah. Dia udah langsung mandi di atas bathtub. Dan juga ada klosetnya jelas dan ada hand basin di bagian situ. Di area kamar mandi ini dia juga pakai pencahayaan alami ya. Jadi kita kalau siang nggak perlu nyalain lampu. Dan juga itu kalau misalnya dibuka anginnya semriwing banget. Kita cek area kamar ketiga di lantai 2 ini. Ini juga masih bisa diperuntukkan untuk area kamar tidur anak ya. Tapi yang ini bentuknya agak berbeda teman-teman. Karena dia tidak lebar. Dia lebarnya hanya 2 meter lebih sedikit. Tapi dia memanjang tuh. Ini kurang lebih panjangnya 5 meter teman-teman ya. Dan kalau kita perhatiin juga di sebelah sini dia dapat cahaya yang mantep lah ini. Buat studio foto kayaknya nggak perlu banyak nambahin lampu lagi, tinggal dikasih background. Udah gitu dia karena dia pakai kaca ini ya. Oh, partisinya kaca dan juga dia ada bukaan jendela di sebelah sini. Dan di area lantai 2 ini juga terdapat area kamar mandi. Nah, ini adalah area kamar mandi lantai 2. Ya, ini ya. Kalau kita perhatiin teman-teman di rumah ini ya, area kamar mandinya tuh dia menggunakan lantai atau keramik motif tegel seperti ini. Ini kelihatannya seperti tegel, tapi ini bukan tegel, dia keramik sebenarnya. Tapi ini keren sih, maksudnya inovasi yang bagus dari produsen keramik. Beberapa orang lebih senang dengan penggunaan keramik bermotif tegel seperti ini. Udah. Iya. Udah apaan? Itu lagi nyemen berisik. Nah teman-teman, masih ada area di rumah ini lagi yang belum saya ceritain. Nah di manakah itu? Kita lihat aja langsung. Nah rumah ini selain 4 kamar yang tadi udah saya ceritain, dia masih ada plusnya nih. Plusnya itu kamar ART. Di mana? Yuk kita lihat. Di bagian belakang rumah dia masih ada space untuk bisa digunakan sebagai taman. Dan juga ada tangga melingkar menuju lantai ART atau kamar ART. Nah, kita lihat. Nah, kita udah sampai. Jadi area ini adalah
area di balik dinding bangunan utama tadi ya. Jadi ini area ART di sebelah sini. Dan di sebelah sini juga bisa kita gunakan sebagai area servis atau area cuci dan jemur selain kamar. Nah ini kamarnya di sebelah sini teman-teman. Tuh, cukup untuk satu kasur dan juga dia mendapatkan kamar mandi sendiri. Jadi kamar mandi ART terpisah ya, seperti pada umumnya. Sensor tuh tadi belakang apa tuh? Selanjutnya kita ke area rooftop. Jadi rumah ini menggunakan rooftop di bagian atasnya ya. Nah, seperti kita lihat teman-teman, areanya cukup luas. Ini bisa digunakan untuk area cuci jemur ataupun area bersantai kalian ya. Kita bisa tempatkan meja dan juga kursi di sini. Udah gitu lantainya dia menggunakan keramik motif kayu seperti ini ya. Tuh, jadi keren. Dan seperti kita lihat di bagian sananya juga dia atapnya menggunakan atap genteng beton, teman-teman. Warnanya dipilih yang hitam dan juga bentuknya yang flat. Nah, rumah ini sendiri dibanderol dengan harga 3,8 miliar rupiah. Nah, kenapa? Karena selain luas ya, rumahnya memiliki luas bangunan sekitar 175 meter persegi dan juga lahannya dia memiliki luasan 139 meter persegi. Udah gitu, lokasinya juga strategis, adanya di Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Simatupang. Sesuai namanya, Joyglow Simatupang. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao!